Selamat pagi Sobat Cim. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Poci Blirik episode Bantai Korupsi, Bincang Santai Anti Korupsi. Hari ini kita berada di Balai Diklat Keuangan Cimahi. Kalau kita lihat latar belakangnya seperti ini nih, ada Cepot, lalu ada Astra Jingga. Kenapa ya? Kenapa ya Bu Sambas? Kita punya tamu spesial hari ini, siapa ya Bu Sambas? Tamu spesial kita ini beneran spesial karena hari ini Bantai Korupsi mau bicara tentang bagaimana kita menularkan budaya anti korupsi melalui budaya-budaya lokal, khususnya budaya Sunda ya. Nah, tamu kita spesial juga yaitu Ibu Etit Gartia. Beliau ini panggilannya juga spesial karena beliau adalah penyuluh anti korupsi, maka kita memanggil beliau adalah Master Cece. Gitu ya Bu Okta? Nah, apa kabar nih Master Cece? Baik, alhamdulillah sehat. Kenapa Cepot ya? Kenapa Cepot? Kenapa Cepot? Cepot itu sebetulnya hanya menyamar menjadi muka yang jelek. Jadi segala sesuatu jangan dilihat dari luarnya saja. Tapi Cepot itu banyak kebaikan. Banyak menyebar kebaikan. Kenapa mukanya merah? Dia selalu bisa menahan amarah untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang, memberikan nasihat kepada orang. Sebetulnya inilah wajah aslinya Cepot itu Astra Jingga. Kalau dia pakai ini, pasti banyak yang ngejar. Ya, terus kebaikannya nanti hilang. Kebaikannya banyak. Ya, betul. Karena orang akan melihat dari wajahnya bukan dari melihat kebaikannya. Gitu. Wah, berarti benar ini tepat nih kita bicara anti korupsi dengan membawa budaya. Cuma jadi tanya nih, Master Caca, gimana sih menghubungkan antara nih ya ngomongin anti korupsi sama budaya nih? Itu dulu nih, biar Sobat Cim paham. Budaya itu kan identiknya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu banyak sekali filosofi yang memberikan nilai integritas yang tinggi. Contohnya misalnya budaya seperti sopan santun, tata krama. Sopan santun itu jabarannya banyak, punya rasa malu, gitu kan, punya rasa malu. Terus kitanya harus jujur kalau tidak enak. Nah, kalau tata krama kitanya harus peduli sama orang. Karena dari tata krama itu jabarannya adalah menghargai orang. Menghargai orang. Peduli, betul kan dengan nilai integritas. Nah, tapi Master Caca, kalau nggak salah nih ya, kita sering dengar nih, Sobat Tim juga, kita juga sering dengar ya, kalau korupsi itu sudah jadi budaya. Jadi sepertinya bertentangan nih dengan tadi yang Master Caca sampaikan nih. Jadi gimana nih? Korupsi bukan budaya. Ya, tapi itu perilaku, mitos. Ya. Kenapa? Apakah orang Indonesia betul bersikap berperilaku korup? Seperti buang sampah sembarangan, tidak mau antri. Karena nilai-nilai ini sekarang sudah mulai terkikis di masyarakat. Gitu. Peran orang tua dan peran ibu di dalam rumah itu sudah mulai luntur karena orang tua itu lebih percaya menyekolahkan anaknya yang plus pulang sore ketemu. Padahal pendidikan dasar yang betul itu ada di rumah. Dari budi pekerti, tata krama, segala itu ada di rumah. Dari orang tua. Orang tua itu contoh terbaik untuk anaknya. Oke, jadi apakah budaya korup orang Indonesia itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos, gitu ya. Karena kalau dia budaya, yang namanya budaya itu harusnya kita lestarikan ya. Tapi kalau korupsi itu harusnya kita moyangnya kalau budaya. Ya, gitu ya. Jadi kalau korupsi itu harusnya kita berantas, bukan kita lestarikan. Budaya anti korupsi berarti itu kan harus dilestarikan. Yang jelek-jelek jangan dilestarikan dong. Harus diberantas habis. Berarti budaya anti korupsi ada mitos gitu. Siap. Nah, terus ini kalau gitu, kalau korupsi itu bukan budaya nih, Master Caca. Kita sering lihat nih, perilaku itu kan kita seperti membiasakan ya. Kalau tadi betul. Kita bisa menyimpulkan bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan gitu ya. Sehingga yang bisa diterima, kebiasaan baik yang bisa diterima. Nah, kalau kita lihat nih
mohon maaf ya, kan kita sering lihat nih orang diberi itu juga budaya, padahal gratifikasi itu dilarang atau apalagi untuk PNS itu harus dijauhi. Nah, perilaku yang seperti ini yang biasa kita lihat di masyarakat. Nah, itu kan juga bagaimana nih kita milah-milahnya nih, gitu, Master. Jadi ada dua kategori kenapa orang melakukan korupsi. Satu, karena kebutuhan, need. Kebutuhan. Orang karena gajinya kecil, kebutuhan banyak di rumah. Tapi kan yang namanya korupsi itu kan sekarang banyaknya itu di pejabat negara ya. Yang merugikan, merugikannya adalah merugikan negara, keuangan negara. Nah sekarang kan gaji PNS segala macam sudah dinaikkan. Tapi orang masih saja melakukan setelah diberi lebih itu masih aja melakukan. Kenapa? Karena keserakahan. Ingin mengumpulkan uang dengan cara-cara melanggar hukum, dengan cara-cara tidak baik, karena ingin kelihatan lebih dari orang lain. Gitu. Banyak orang-orang yang tidak sabar untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit nanti. Kan yang namanya kebutuhan atau berperilaku korup itu tidak harus miskin dan tidak suka uang. Bohong banget. Betul. Orang miskin. Nah, bukan orang miskin. Iya, bukan. Tapi banyak orang-orang yang sudah dikasih berlebihan tapi masih melakukan itu karena keserakahan. Karena melihat sekeliling juga mungkin. Iya, sekeliling terus karena juga dia sudah jadi pejabat bisa melakukan apa saja. Jadi kadang-kadang itu juga ya, kita merasa kalau sudah kita lihat terbiasa di luaran, oh berarti itu sesuatu yang benar, padahal belum tentu ya. Kita sukanya adalah membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang. Nah, kalau tadi sebagian yang sudah disampaikan, kayaknya masih ada satu lagi tuh, exposure nih. Kan teorinya tadi greed ya, gitu ya, keserakahan ya. Terus teori GON nih, opportunities ya, kemudian kebutuhan needs gitu ya. Masih ada satu lagi nih, exposure-nya. Gimana nih kalau exposure lebih ke mendekat ke apa nih, Master? Mendekatnya adalah melalui pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, atau setidaknya kita berubah dulu untuk diri kita sendiri, keluarga, sekitar lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita, baru kita kepada masyarakat yang luas. Kalau berefek juga nggak nih, Master, kalau exposure itu ke, misalnya nih kalau kita lihat nih, kan nggak ada ya, belum pernah ada, bukan nggak ada nih, tapi belum pernah ada nih di Indonesia yang kasus korupsi itu dihukum maksimal. Ya, gitu ya. Apakah itu juga kita bisa masukkan ke dalam satu teori GON tadi di exposure, ketika hukuman itu minimal, kemudian ada yang di kortingnya banyak, diskonnya gitu, bukan hanya di betul. Ini sebetulnya bisa, cuman kan ini harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pemberi kebijakan dan yang mengeluarkan kebijakan dan yang mengetok palu tentang kebijakan itu kan harus ada kerjasama. Karena gini, seperti ada kan presiden itu ingin memiskinkan koruptor, tapi ternyata itu tidak disetujui oleh DPR. Ini kan harus ada kerjasama yang baik. Harus ada ini deh, kesamaan. Kesamaan visi dan misi. Sekarang gini, kalau Indonesia mau bersih, semua harus bekerja sama dong membersihkan ini. Jangan satu orang yang membersihkan tapi yang lainnya tidak setuju kapan mau bersihnya. Kayak menyapu lantai dengan sapu lidi satu, kapan bersihnya. Tapi kalau menyapu lantai dengan lidinya yang sudah diikat penuh, itu cepat bersihnya. Tambah ini juga ya, kalau koruptor kalau ketangkap dada-dada ke kamera. Senyum ya. Padahal rompi oranye itu rompi yang termahal di dunia. Dada-dada ke kamera. Iya, dan senyum. Jadi kalau aku boleh simpulkan, tadi sedikit ya aku simpulin. Jadi sebenarnya muncul orang korupsi itu sebenarnya munculnya dari diri sendiri ya, gitu. Dan berarti salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah juga mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Sehingga itu tadi bisa membentuk sebuah kebiasaan
budaya berintegritas Betul. gitu. Tapi bisa nggak Master Caca, kalau budaya tadi yang mau kita bangun, budaya berintegritas nih, budaya anti korupsi ini, kita sandingkan dengan budaya cepot tadi. Bisa. Nah gimana tuh Master? Bisa. Kan gini, di Jawa Barat itu sekarang ada apa? Ada pendidikan, ada nilai integritas melalui kearifan lokal. Apa Namanya itu Jabar Masagi. Masagi itu kotak. Oh, Jabar Masagi. Kenapa dipilihnya Masagi nih, kotak? Iya. Kalau kotak itu kan kalau lingkaran pasti ada pernah di bawah, pernah ke atas. Kalau Masagi tidak. Mereka akan diam di tempatnya masing-masing. Oke. Masagi itu kan. Masagi itu jadi kalau bahasa Sunda itu neteg. Neteg itu berarti Kokoh. kokoh. Gitu Ya, kan. Nah, itu melalui Jabar Masagi itu kearifan lokal. Kenapa harus dimunculkan kearifan? Karena nilai-nilai filosofi dari kearifan lokal itu adalah yang awal dari nilai-nilai integritas itu ada. Karena kita percaya budaya yang diwariskan oleh leluhur kita Iya. itu sebetulnya Memberikan memiliki pemahaman nilai-nilai kebaikan. yang baik. Ya, memberikan pemahaman yang baik. Gitu. Terus apalagi selain Jabar Masagi tadi? Jadi gini, dulu itu ada Lasmi Ningrat. Lasmi Ningrat itu adalah mentornya Ibu Dewi Sartika. Iya, perempuan yang yang concern banget terhadap pendidikan di Jawa Barat dan Sunda. Ibu Dewi Sartika, Raden Dewi Sartika. Betul. Itu mereka memfilosofikan bahwa pendidikan integritas itu mulainya dari, boleh lihat ya? Boleh. KPA-nya ada ya, KPA-nya. Ada KPA-nya karena aku catat itu supaya tidak salah karena ini gitu. Jadi ada lima filosofi dari Lasmi Ningrat dan Dewi Sartika itu. Ini lima ini itu dari filosofinya tentang pendidikan karakter yang baik untuk bisa dijabarkan di dalam diri kita masing-masing dan anak-anak kita. Yeah. Satu adalah tentang pancaniti. Pancaniti. Ya, Pancaniti. Panca itu lima. Lima. Niti itu jalan. Ya, gitu. Satu adalah niti harti. Gitu. Iya, niti harti itu belajar berpikir. Harti itu berpikir. Ya. Keduanya itu adalah niti bukti, belajar melakukan. Ya. Tiga itu adalah niti bakti, belajar memberikan manfaat kepada orang lain, gitu. Keempat itu untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, Niti peduli, niti bukti itu, ya, gitu. Nah, niti surti itu adalah belajar merasakan. Belajar merasakan surti. Surti itu merasakan. Itu hubungannya dengan peduli. Terakhirnya adalah niti sajati. Niti sajati itu adalah jadi manusia yang sesungguhnya setelah memberikan kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu. Itu ada pancaniti, itu jadi 5 jalan untuk merubah diri kita menjadi baik-baik. Tadi niti surti, niti hati ya, hati, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. sajati. Itu filosofi Sunda untuk belajar kebaikan. Nah, Jadi kalau kita kalau kita kaitin nih sama budaya anti korupsi dengan budaya berintegritas, 5 niti tadi sebenarnya sudah ada. mencakup Ya, semuanya mencakup dari semuanya 9 nilai integritas yang oke. dari jujur, peduli, Iya. mandiri, Oke. kerja keras. Bukti itu kan kita harus melakukan dengan kerja keras kan? Iya. Harus melakukan kan? Mm-mm. Membuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa, kita mampu. Gitu kan? Iya, terus niti bakti. Bertanggung jawab, ya. Kita bertanggung jawab membaktikan atau memberikan pengalaman atau ilmu kita kepada orang lain. Iya. Berbagi ya, berbagi apa yang kita miliki, Iya, pengalaman-pengalaman seperti Betul, itu ya, betul. dan ilmu yang kita Iya. punya. Jadi sebenarnya 9 nilai anti korupsi pun sudah tercover di situ ya, sudah dalam. Betul. Jadi budaya Sunda itu sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana kita untuk
berintegritas ya, beranti korupsi ya, untuk memiliki jiwa anti korupsi. Wah, keren banget nih. Nah, selain itu Master punya simpanan apa lagi nih budaya Sunda yang tahu? Gini ya, kalau budaya Sunda itu kan identiknya dengan seni musiknya itu kan mulai dari bambu. Ya, Ya. angklung ya. Ya, Angklung. ada angklung, ada arumba, kan gitu ya. Iya, terus ada degung kan mulai dari alat-alat yang dari Kuningan ya, gitu. Terus kalau tariannya kan banyak. Ada ketuk tilu, ada tari merak, ada tari topeng, ada segala macam. Lihat saja orang yang bermain musik angklung. Di angklung itu suka ada tulisan Daminati Lada atau Do Re Mi Fa Sol 1 2 3 sampai ya. Iya, gitu ya. Gitu. Kalau orang disuruh ngebunyiin yang 3, angka yang 5 itu tidak pernah dibunyikan. Iya kan? Berarti mereka konsisten dengan apa yang dipegangnya. Begitupun dalam kehidupan. Kalau kita konsisten melakukan kebaikan, walaupun disuruh apapun kita tidak akan melakukannya. Itu. Kalau main angklung kan setiap kita memegang nada yang berbeda ya. Iya. Dan kita memainkan peran kita sesuai gilirannya Ya, supaya sesuai dengan, bisa menghasilkan harmonisasi Iya, yang indah betul. gitu kan. Begitu juga kehidupan. Ya. Ya, sekarang kalau dari tarian ada trisi, ada ukel, kan gitu ya. Ada nincak, ada cindek gitu. Kalau sudah mulai cindek itu berarti kita berdiri tapi gitu. Orang tidak akan pernah berdiri lagi sama kita cindek. Kalau kita trisi, semua orang trisi. Kalau semua kita pegang selendang, semua orang pegang selendang. Tidak ada yang berbeda. Kan tidak ada yang berbeda kan? Iya, dari tarian kan begitu. Itu filosofinya. Orang mungkin hanya belajar nari, kalau saya enggak. Saya setiap belajar menari itu melihat filosofinya apa dari tarian ini. Ya, jadi memang banyak hal yang kita bisa pelajari dari betul. budaya ya. Iya, betul. Jadi kalau dibilang kita punya budaya korupsi ya enggak. Yang kita punya adalah budaya yang dimiliki di Jawa Barat ya. Betul. Khususnya adalah mengajarkan sesuatu yang baik. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari budaya ya tadi ya. Betul. Dari yang pancaniti tadi, lalu dengan cara kita bermain angklung dan bermain musik ya, salah satunya angklung sama menari. Jadi sebenarnya kita bisa, kalau kita belajar budaya, kita bisa masuk lebih dalam ke filosofinya. Iya, filosofi dari permainan alat musik itu seperti apa gitu ya. Kemudian narinya juga seperti apa, terus kenapa ada konsistensi dan hal-hal baik yang bisa kita petik dari sebuah budaya. Kita itu belajar, kalau musik dan tari itu kita belajar disiplin. Oh iya. Ya, betul. Belajar disiplin, terus belajar juga berani. Kalau kita memang salah, pasti kita akan memperbaiki. Misalnya orang harusnya menari itu harus muternya ke kanan, tapi yang lain ada yang ke kiri, pasti buru-buru dia. Ya. Betul kan? Berani. Terus kita nggak ini ya, jadi merusak juga keharmonisan ya. Betul. Kalau kita nggak ikutin aturan, harusnya belok kiri, kita malah muternya ke kanan, nggak dapat itu harmonisasinya ya. Ada konsistensi juga ya, dengan mendengarkan gamelan pengiringnya, mungkin kalau penari gitu ya. Tahu Ya, ini gitu ya. ini harus gerakannya apa? Iya. Ini harus gerakannya apa? Kita belajar disiplin. Iya. Oke. Wah, keren juga ya. Cuman saya nggak ngerti budaya Sunda nih gitu. Berarti besok harus belajar budaya Sunda dulu nih. Ini ngeles nih ceritanya ya. Apa saya harus belajar budaya Sunda dulu nih baru bisa jadi. Setiap budaya di daerah masing-masing itu mengajarkan kebaikan dan kearifan lokal. Oke, sedap. Betul Ya, kan? betul. Ya. Pasti ada benang merahnya antara budaya satu dengan budaya lain. Gitu. Kebetulan kita ngomong bahas budaya Sunda karena kita Cimahi berada di Jawa Barat, ya, Tatar Sunda. Betul. Jadi kayak gini, Master Okta. Kita panggilnya Master Okta nih. Kalau di anti korupsi, Master Okta itu kan Pangeribuan. Ya, Batak. Ya, dari Batak. Itu dari tari tortor, memakai ulos, itu pasti filosofinya banyak. Ya.
Master Sambas dari Jawa, Jogja. Banyak sekali filosofi yang diajarkan oleh masyarakat Jawa, gitu. Tentang bagaimana menghargai orang yang lebih tua, sesama dan lebih muda. Terus bagaimana menghargai budaya, kan gitu. Sebetulnya ada benang merah antara budaya daerah satu dengan daerah lain. Di orang Batak nih ada namanya Daliana Tolu. Terus kayak gitu kalau kami ada juga hormat kepada apa ya? Kepada yang semarga gitu ya. Jadi kalau saya Pangaribuan, Boru Pangaribuan. Jadi kalau pesta Pangaribuan berpesta, saya marhobas gitu ya bahasa Bataknya. Tapi ada saat lagi saya sebagai Boru gitu ya. Jadi ada saatnya kita sebagai orang tua, tapi ada saatnya kita juga yang lebih muda harus menghargai yang lebih tua, kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi Jawa gimana? Jawa gimana nih Jawa gimana? Orang Jawa itu kalau kita lihat ya, kalau biasa nih kalau kita mau salam nih orang Jawa ya, sama orang Sunda. Nah, ya kan, kalau orang Jawa lewat ada orang tua lagi duduk pasti ya permisi. Nah, itu budaya mau nggak mau itu diajarkan juga oleh orang tua kita. Terus iya. Tapi itu cara penghargaan terhadap yang lebih tua atau kita belajar tentang apa? Sopan santun. Ya, sopan santun. Nyun sewu gitu ya kalau orang Jawa kan gitu. Kita bukan apa? Maaf, bukan binatang yang tidak diajarkan tentang tata krama. Tapi kita manusia. Wajar kalau kita lewat di depan orang kita bilang punten, permisi. Gitu kan? Ya. Jadi gitu. Dari budaya itu kita bisa banyak belajar banyak hal ya. Mulai dari intinya semua kebaikan tuh ada di budaya kita, udah diajarkan. Ya. Agama itu kan juga sebuah budaya leluhur ya, cerita. Karena sebelum ada agama itu pasti budaya dulu yang ada. Iya, ada budaya ya. Jadi nah, terus muncullah suatu agama dan semuanya itu bicara tentang sebuah kebaikan. Kayak gini lah, agama di Indonesia itu banyak. Tidak ada satupun agama yang memberikan pelajaran tentang keburukan. Mengajarkannya pasti kebaik. Gitu kan, itu aja sama dengan budaya. Nah, terus kita sekarang mau nanya nih, gimana strateginya tuh kita untuk mengajarkan integritas itu lewat budaya? Nah, gimana nih? Karena kan tadi budaya tuh udah ada dari dulu diajarin Gono gitu ya. Nah, terus kita sekarang bicara tentang anti korupsi, berintegritas. Nah, gimana nih strateginya supaya kita bisa ngajarin? Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngomongin budaya kuno capek, old school banget gitu. Nah, ini gimana nih? Nah, budayanya K-pop. Gitu. Kenapa kita harus bangga pada budaya orang lain? Padahal budaya di kita sendiri banyak. Kaya banget gitu. Nah, kan di sekolah-sekolah itu ada pelajaran muatan lokal. Mulok ya. Disitulah disisipkan tentang budaya. Tentang budaya. Kenapa saya sering memberikan sosialisasi kampanye itu terhadap anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMP dan SMA, karena disitulah mereka harus diberi pemahaman. Jadi katanya memasyarakatkan budaya anti korupsi itu dimulai dari rumah dan sekolah. Jadi dari sejak awal gitu ya, makanya dari usia dini. Kenapa dari usia dini? Mereka masih bersih loh. Memorinya itu. Jadi kalau diajarkan kebaikan mereka akan nempel sampai nanti besar. Kalaupun melenceng sedikit mereka tidak akan keluar jalur. Jadi tadi kalau Master Okta udah nyimpulin bicara mengajarkan budaya berintegritas itu anti korupsi mulai dari rumah dari diri sendiri lewat rumah ya. Ya, di rumah lingkup lebih kecil kemudian sekolah. Nah, kalau tadi Master Cece lebih pengalaman nih, saya lewat sekolah dari mulai
sejak dini ya. Mungkin TK ada nggak diajarin? Ada kan, karena kita bicara tentang kebaikan ya. Nah, TK, SD, SMP, SMA, jalur pendidikan itu kan cara menyampaikannya beda-beda nih. Nah, Caca, boleh nggak cerita? Kalau melalui TK atau anak usia dini biasanya melalui buku cerita. Kita bercerita tentang yang mudah-mudah. Kalau kita habis minum atau habis makan permen, bungkusnya harus dibuang kemana ya? Ke tempat sampah kan. Terus kalau kita mau nyebrang kita harus lihat kiri kanan dan harus di zebra cross. Itu yang ringan-ringan aja dulu. Yang mudah diingat oleh mereka bahwa oh ini karena itu cikal bakal dari perilaku korup. Iya. Liar juga ya kalau anak-anak kecil diomongin korupsi apa gitu. Aduh, materi. Pasti pusing lah gitu. Jadi gitu. Iya, gitu. Anak SD mulai bermain board game permainan. Iya, gitu. Lewat game. Nah, baru sampai anak SD nih ya, lewat board game itu. Nah, tekniknya memberikan kan juga pasti beda kan nih. Karena board game-nya juga beda. Boleh nggak kasih tahu sedikit sama Sobat Kim nih, contohnya misalnya bermainnya seperti apa supaya terbayang nih kan nanti mainnya dikira main lari-larian. Ya gitu. Karena saya berawal dulu dari 2014 itu dari SPAK, saya perempuan anti korupsi, itu banyak permainan board game-nya untuk anak-anak sekolah. Jadi di sana itu ada semai. 9 nilai. 9 nilai. Di situ itu cuman mencocokkan antara, kan di situ ada 9 nilai itu dari jujur, peduli, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, berani, adil, sederhana gitu. Ada kartu 2, biru dan merah gitu. Di situ ada pertanyaan. Misalnya, kalau kita habis meminum air mineral itu, botolnya dibuang sembarangan, berarti itu adalah tindak dari perilaku apa? Tinggal mencocokkan, itu kan lebih mudah. Anak-anak berarti lebih perbuatan sehari-hari. Dari perbuatan sehari-hari, tapi lebih fokus ya kan dibanding dengan kalau tadi dengan anak TK kita lebih bicara, lebih cerita tentang perilaku atau kebiasaan. Ini sudah mulai dibuktikan dengan bisa nggak dia mencocokkan antara kartu ini dengan yang gitu. Gitu. Terus SMA nih sama juga nggak nih? Atau levelnya naik lagi dong harusnya. SMA naik lagi. Kalau SMA bisa diberi materi sedikit tentang pemahaman tentang apa itu suap. Iya. Karena dari suap itu gini, seperti mau ujian, rame-rame bikin kopean. Contekan kopean itu ya. Contekan. Nanti yang bikin contekannya itu bagi-bagi, mereka dikasih uang loh. Itu kan sudah masuk dari suap. Memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain tanpa orang lainnya belajar tapi nilainya bagus sama. Tapi itu ada kerjasamanya itu, Master Caca. Ya justru itu, semua kan harus tetap kena. Tapi yang dapat uangnya yang pertama bikinnya itu, yang fotokopi terus mereka bagiin itu yang lebih salah. Betul kan? Nah dari situ kita beri pemahaman itu bahwa suap itu bukan suap antara pejabat dengan pejabat. Kita dengan petugas administrasi di kelurahan atau kecamatan tidak. Sekolah pun ada. Jadi gini ya, kalau kita bicara korupsi itu kan ada keuangan negara yang diambil atau disalahgunakan gitu ya. Tapi ini lebih kepada perilaku korup ya. Sehingga kalau kita bicara tadi budaya, ini membiasakan kebiasaan baik dan menghindarkan perilaku korup sejak dini. Sehingga kalau itu sudah pondasinya udah jauh lebih baik, kita bisa memilah gitu ya, memilah tindakan yang berkaitan dengan korupsi nih atau bukan, atau kita bisa mematok diri kita karena udah jadi kebiasaan menjadi hal-hal yang baik tadi udah bisa merasuk dalam diri. Tapi kan integritas itu kayak keimanan ya, turun naik. Nah, jadi harus sering dicas. Itu bisa jadi masalah nih Master. Karena kadang-kadang kita ada kebiasaan ya, bukan budaya, kebiasaan nggak enaken. Nah, gimana? Sungkan gitu. Kalau orang Jawa bilang, pakai gitu ya, segan gitu. Nah, itu ada trik and tipsnya nggak buat teman-teman? Kita ajak ngobrol. Karena
karena kita sudah diberi pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu perilaku koruptif. Ya, perilaku koruptif. Ya, perilaku koruptif itu kan bukan kayak mengambil uang, enggak. Ya, itu kan. Kita kasih pemahaman bahwa kita itu tidak loh untuk ini. Tapi bukan berarti kita memutus pertemanan atau memutus persahabatan atau memutus silaturahmi. Gitu. Tapi untuk hal ini saya tidak. Nah, untuk itu butuh keberanian ya. Ya. Ada 9 nilai kan? Iya. Balik lagi nih muter-muternya ke situ-situ lagi ya. Baliknya kembali kepada 9 nilai Iya, tersebut ya. Jadi Nilai anti korupsi. Jadi mesti 9 nilai tadi tuh benar-benar masuk nih ya gitu ya, harus masuk ke dalam diri kita nih. Oke, nah ada satu penasaran lagi nih, Master Reza. Kalau kita bicara budaya kayak tadi nih dicontohkan menyontek. Ya, ketika kita menyontek itu kan nggak kerja sendiri kan, menyontek itu kerjasama loh, kerjasama itu budaya loh, baik Gotong royong. Iya, gotong royong loh. Betul. Terus kalau dulu ada kasus korupsi yang berjamaah nih banyak banget ya. Nah itu kan juga mencerminkan budaya kerjasama nih, Master Cece. Nah gimana nih? Tapi kan kerjasamanya itu dalam hal Hal keburukan, buruk ya. bukan kebaikan. Iya betul. Gitulah. Iya, Nah, iya. sekarang kalau misalnya ketahuan orang yang diajak kerjasama itu tidak mau dong mengakui sendiri, aku rame-rame loh, kan yang ditangkapnya juga rame-rame. Berani juga nilai anti korupsi. Tapi saya berani melanggar aturan jalan raya itu kan berani juga. Apakah itu budaya juga? Apa itu kan bukan ya? Jadi bukan Bukan harus bisa membedakan, bukan sekedar berani. Berani itu dalam hal apapun tidak, tapi berani dalam hal kebaikan. ya, mengarah kepada sesuatu yang baik. Gitu ya, poinnya ya, garis bawain di stabilo ya. Iya. Ya ditebelin gitu. Gitu. Ini kan kalau kita sering lihat ya, paling sulit itu adalah kadang-kadang kita melihat sesuatu yang sering terjadi, oh berarti itu benar. Ya, itu budaya yang benar. Contohnya nih, kan kalau di jalan ya ada tulisan biasanya kan belok kiri, boleh nih, boleh. Padahal aturan sesungguhnya adalah hanya boleh belok kiri langsung kalau ada tulisan. Ya, betul. Tapi kita kadang-kadang kita ada di kiri, nggak ada tulisan boleh langsung ya, kita diklakson dari belakang. Minggir. Padahal kita benar. Terus kita lebih takut pada suara klakson mobil orang, lalu kita ikutan minggir, kena tilang. Saya pernah. Iya. Cocok nih kayaknya. Saya pernah, tapi saya nggak bayar ke Pak Polisi, saya urus. Saya datang ke Jalan Jawa. Iya. Ya itu kan dari sikap integritas bahwa kita memang melakukan kesalahan tapi bukan kesalahan kita sendiri. Karena di klakson pegel. Segitu Iya. belok Pak Polisi langsung, Ibu tahu di sini dilarang belok, tapi saya di klakson. Iya. Ibu takut lebih klakson apa takut pada aturan? Pegel juga ya. Iya. Ya udahlah. Nah, kalau dari cerita pengalaman itu berarti sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Ya, kita menanamkan integritas itu kita nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Kita butuh, tidak bisa sendirian. ya kita nggak bisa sendirian gitu. Kita butuh orang lain gitu ya, yang juga punya Satu pemahaman. satu pemahaman, punya niat yang sama Iya. gitu ya, sehingga kayak tadi nih, saya udah benar, nggak jalan, orang lain klakson karena dia merasa dirinya benar, Betul. akhirnya kita bisa ikut. Nah balik lagi ketika kita bicara integritas juga begitu ya, kita sendirian nih pasti dianggap orang aneh, sok suci dan semacamnya gitu ya. Nah ini kita butuh orang yang bisa mendukung kita gitu ya, mendukung kita punya niat yang sama untuk berintegritas itu tadi, dan itu berasal gitu ya, berasal muasalnya dari tadi kebiasaan di rumah, kebiasaan kita sehari-hari gitu. Karena Itu orang bisa lain juga akan melihat contoh kita. Kalau kitanya misalnya melakukan hal-hal ya yang baik gitu, orang juga ini mah nggak suka ini, ini mah nggak suka ini. Akhirnya orang akan malu sendiri. Iya betul. Betul kan? Ya. Dan bisa jadi keikut ya malahan ya. Betul. Kita bisa jadi nyemai kebaikan nih malahan. Kita bisa membuat lingkungan kita Betul.
terpengaruh oleh Ya. tadi yang kita lakukan. Kita tidak perlu ngomong banyak, tapi kita Bisa memberikan jadi kayak contoh. AstraZeneca Ya, bisa jadi AstraZeneca. Bisa jadi kayak AstraZeneca meskipun AstraZeneca. kita perempuan gitu ya. Iya, betul. Betul. AstraZeneca. Jadi gimana? Nenek udah sering cerita tentang kebaikan atau enggak nih? Cerita apa aja? Oh, malu sepertinya. Nah, kalau anak-anak sekecil ini tadi, nih ini kan di bawah TK ini, Master Cece. Betul, Batita. Nah, iya kan, di bawah 3 tahun malah. Lebih kalau diceritain apa ya dia paham? Misalnya kita cerita. Kan ada buku cerita yang memang khusus untuk Batita. Di bawah 3 tahun. Udah lama saya enggak Ya, jadi saya juga kan mulai belajar lagi karena semenjak punya cucu kan. Jadi beli buku-buku memang yang punya nilai-nilai integritas, tapi yang dipahami oleh seusianya gitu. Seperti kalau marah, kalau mau itu harus minta tolong. Kalau marah itu harus ngomong gitu kan. Marahnya ke siapa, karena apa? Kan gitu. Iya. Marah ngomong. Iya dong. Kan banyak anak-anak yang marah tapi nangis terus. Kalau ini kan diajarin harus ngomong. Oh iya, dia maksudnya komunikasi ketika kita nggak puas sesuatu itu kita komunikasikan gitu ya. Jadi sehingga komunikasi bisa terjalin. Takutnya ada hal-hal yang mungkin dia pendem gitu ya. Lama-lama bisa mungkin menjadi bom atom malah ya gitu ya, karena kita nggak tahu. Jadi kita butuh hal-hal untuk apapun itu terbiasa kita untuk membicarakan ya gitu ya, untuk dikomunikasikan. Keren juga ya. Itu salah satu budaya baik yang kita ajarkan juga ya ke anak kecil ya. Ke anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi di samping tadi menanamkan perilaku tadi kebaikan-kebaikan, kita juga harus memperhatikan level usia ya, itu penting ya, level usia, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu ya. Oke. Dengan contoh juga ya. Jadi kalau anak-anak ini kan dia biasanya ngelihat lingkungannya ya, kebiasaan kita. Terus kita bilang kalau misalnya nih jangan kasih tahu ya kalau mama ada di rumah gitu, padahal kita lagi ngindarin orang. Ya, jadi dia terbiasa nanti sampai besar dia bilang, oh berarti kalau saya menghindari orang saya boleh bohong dong, bilang aja mama nggak ada di rumah. Nah, bohong juga dong kalau bukunya ketinggalan, padahal belum dikerjain PR-nya, kan gitu ya. Ini waktu kemarin nih kayak sindiran waktu anakku masih belajar di rumah, kan harus lapor ya, orang tua mesti lapor kan, mesti lapor tugas-tugasnya anak-anak gitu kan. Terus supaya nilainya bagus dikerjain sama mama gitu. Nah itu juga sebenarnya pembelajaran jarak jauh kemarin bukan sekedar mendidik anak berintegritas, tapi mendidik mamahnya juga berintegritas. Jangan gara-gara pengen anaknya nilainya bagus gitu ya, mendampingi saja, bukan mengerjakan. Kasih tahu. Cuma kita suka nanti nilainya takut jelek gitu ya, terus supaya cepet lah, supaya beresnya cepet. Itu bukan contoh, itu contoh non contoh ya berarti ya. Nonton. Oh ya, itu contoh non contoh ketika kita bikinin anak gitu ya, itu contoh non contoh. Jangan sampai, kita harus punya integritas supaya itu yang kita tularkan ke anak-anak. Nah Sobat Cim, jadi kalau kita bicara tentang Indonesia ini punya budaya koruptif, no itu cuma mitos. Sesungguhnya budaya yang dimiliki oleh negara kita ya, budaya Indonesia dimanapun berada, itu adalah budaya yang sangat baik. Dan kita bisa meningkatkan atau memperkuat nilai integritas kita melalui budaya. Contohnya adalah dengan tarian. Ya, salah satunya dengan tarian. Sadunya. Nah, kemarin baru ada berat sadunya. Diikuti oleh 1.500 peserta dari seluruh Indonesia dan ada juga dari luar negeri. Melalui Zoom ya. Melalui Zoom. Betul. Merak itu kayak apa sih? Apa yang kita bisa pelajari dari tari merak itu mencerminkan tentang perempuan yang memang dia tidak pernah memperlihatkan sayapnya yang bagus, tapi tidak pernah mengeluarkan suara yang bagus, tapi sayapnya yang bagus, ekor yang bagus. Iya betul. Mau nari nih? Coba yuk. Ya. Oke.
ceritanya sayapnya. Ais. Aduh, muter. Kalau semua muter, semuanya muter. Karena kalau ada yang nggak muter, harmonisasi tidak tercapai. Muter lagi ke kiri. Kalau kita tidak ikut aturan, maka ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Maka tidak berhasil. Langsung pakai selendang. Pilihnya pakai selendang. Jadi merak itu tidak punya suara yang bagus. Oh, merak tidak punya suara yang bagus. Merak. Tapi Iya. Malah merak betinanya itu tidak pernah mengeluarkan suara. Iya. Iya. kan suara. Iya. Tapi merak jantan itu mengeluarkan ekornya itu jadi sayap itu untuk menarik perhatian Merak betina. merak betina. Jadi merak itu yang dilihat itu adalah ekornya yang bagus. Jadi filosofinya tidak perlu suara yang yang tinggi, yang tinggi atau yang keras. Tapi perlihatkanlah perilaku dari ekor merak itu kan perilakunya bagus tuh keluarnya. Nah itu filosofinya itu. Jadi tidak perlu kalau kita ingin menanamkan nilai integritas tidak perlu dengan suara yang keras dan tinggi, tapi tunjukkanlah dengan perilaku sehari-hari. Luar biasa. Bisa melihat ya. Oke, jadi itu ya poinnya ya. Wow, poinnya adalah kita nggak perlu banyak ngomong gitu, tapi perbuatanmu mencerminkan dirimu, perilakumu, gitu ya. Keren Kami banget. berikan bukti bukan janji. Oke, baik. Jadi apa ini kalau kita lihat cepot dengan tadi kita juga nggak perlu AstraZeneca, kita nggak perlu jadi cepot dulu ya, jadi jelek dulu untuk jadi Kelihatan baik. untuk kelihatan baik gitu ya. Jadi apapun itu kita bisa tampilkan lewat perbuatan dan perilaku kita. Baik, Sobat Cim, kali ini Bantai Korupsi cukup sekian ya. Kita udah dapatkan nilai-nilai yang baik banget dari Master Cece. Iya. Kita sambung lagi di episode yang berikutnya nanti dengan Bantai Korupsi yang lain, bincang santai anti korupsi.